Bapak dan Ibu KPPS, kali ini kita akan mengenal tanda coblos yang sah di pemilu 2024. Tentunya ini adalah hal penting ya bagi Bapak dan Ibu KPPS, di mana harus mengenal nanti tanda coblos yang sah itu yang seperti apa. Baik, sebelum ke video lengkapnya, bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya berikut ini. Nah, untuk mengetahui tanda coblos yang sah, Bapak dan Ibu bisa membaca atau melihat lebih detail ya di PKPU nomor 25 tahun 2023, karena ini adalah PKPU yang digunakan pada pemilu 2024 ini pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tentunya Bapak dan Ibu harus memiliki PKPU ini sebagai bahan pengetahuan, sebagai bahan acuan kita dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di pemilu tahun 2024 ini. Nah, itu tercantum Bapak dan Ibu di pasal 53 sampai 55 ya. Nanti Bapak dan Ibu silahkan dibaca-baca untuk lebih detailnya. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum kita mengetahui suara sah di pemilu 2024 ini, di PKPU nomor 25 tahun 2023 pasal 55 ayat 8 menerangkan bahwa dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah. Nah, di sini kita harus paham dulu bahwa surat suara yang sah itu adalah surat suara yang dicoblos kalau menggunakan alat coblos yang sudah disediakan oleh KPPS. Ya. Jadi jangan sampai mencoblos menggunakan selain alat yang disediakan oleh KPPS, yaitu alat coblos ya. Nah, jadi kalau menemukan hal seperti itu berarti itu tidak sah ya. Sesuai dengan PKPU nomor 25 tahun 2023 pasal 55 ayat 8. Baik, kita akan mengetahui suara sah itu seperti apa. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, suara sah untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Di sini kita bisa melihat 3 gambar ya. Untuk gambar 1 ini dicoblos di antara wakil dan calon presiden di sini di tengah-tengah ya. Ini suaranya sah. Kemudian yang kedua dicoblos 2 kali. 1 di nomor urut, 1 di gabungan partai politik pengusung ya di sini. Nah, ini sah ya. Walaupun 2 dicoblos seperti ini. Kemudian yang ketiga, dicoblosnya itu di garis ya. Pas di garis di sini. Nah, itu sah. Nah, di sini ada keterangan Bapak dan Ibu ya. Poin A, surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Jelas. Jadi yang sah itu surat suaranya harus ditandatangani oleh Ketua KPPS. Kemudian tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Nah, itu dinyatakan sah ya. Jadi ini suara sah untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah surat suara sah untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, kita bisa melihat beberapa gambar di sini. Untuk gambar 1 di sini yang dicoblosnya itu adalah nama partainya ya, atau partainya di sini yang dicoblos, misal Partai Tomat. Nah, itu suara sah untuk Partai Tomat ya. Jadi yang pemilih ini tidak memilih calon tetapi dia mencoblos partainya ya, bukan calonnya. Itu sah untuk partai politik. Kemudian di gambar kedua ini yang dicoblos salah satu calon ya. Salah satu calon dari Partai Tomat. Nah, di sini ini sah untuk calon tersebut ya. Kemudian gambar yang ketiga, dia mencoblos bukan partai dan juga bukan calonnya ya, tetapi ya coblos di bawah kotak yang kosong tetapi masih dalam satu lingkaran partai ini ya. Nah, ini suara sah untuk partai
tomat ya, masuk ke partai tomat. Jadi yang dipilih ini bukan partainya, bukan calonnya, tetapi dikosong di sini, tapi masih dalam satu lingkaran ini ya, dalam satu wilayah partai ini. Kemudian gambar keempat, dia mencoblos di garis sini ya, di pinggir garis ini, tetapi masih dalam calon yang ini ya. Berarti ini sah untuk calon yang ini ya, di garis yang ini. Kemudian yang terakhir mencoblos 2 nama calon. Nah, ini sah untuk partai tomat ya, masuknya ke suara sah partai tomat. Dan tentunya untuk suara sah ini harus surat suaranya ditandatangani oleh ketua KPPS. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten berada pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, nah ini suara sah yang ketiga untuk pemilu anggota DPD. Nah di sini ada 3 gambar ya, ilustrasi. Gambar yang pertama ini dicoblosnya di nama calon ya, calon DPD ini sah untuk calon yang bersangkutan. Kemudian yang kedua mencoblos 2 kali di nama dan di gambar atau di foto ya. Nah ini sah untuk calon tersebut. Kemudian yang ketiga mencoblos di garisnya ya, di garis pinggir. Nah ini sah untuk calon tersebut. Sama ya, surat suaranya harus ditandatangani oleh ketua KPPS. Tanda coblos terdapat pada 1 calon perseorangan. Nah itulah ya tanda coblos yang sah yang harus kita ketahui selaku KPPS. Dan untuk lebih jelas dan lebih detailnya silahkan Bapak dan Ibu dibuka PKPU nomor 25 yang sudah di awal tadi dijelaskan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.